Nurdirbek Abdusattorov harus menelan pil pahit. Pada babak ketiga Piala Dunia Catur 2025, Abdusattorov disingkirkan oleh pecatur Meksiko Jose Martinez. Di game ini, permainan dimulai dengan E4. Abdusattorov yang harus menang pada game ini memilih pertahanan Sicilia. Setelah itu, Martinez mendorong ketiga, Sicilia alapin. Kuda F6, E5, kuda D5, D4, lalu E6. Kuda X3, pion makan pion, pion makan pion, lalu B6. Persiapan gajah fianchetto. Gajah D2, gajah fianchetto, kuda C3. Kuda makan kuda, gajah makan kuda, kemudian kuda A6. Lalu Martinez mendorong pion A3. Selanjutnya, kuda manuver C7, gajah D3, gajah E7, menteri E2. Abdusattorov rokade di sayap raja. Selanjutnya, Martinez memainkan dorongan pion ke petak H4. Di posisi ini, Nurdirbek Abdusattorov membuat langkah tidak akurat, dorongan pion ke petak H6. Selanjutnya, Martinez tarik mundur gajah ke petak D2. Ancaman kombinasi. Abdusattorov selanjutnya mendorong F5, lalu pion makan pion en pasan, gajah makan pion. Kemudian Martinez memainkan langkah yang begitu berani. Benteng ke petak H3. Persiapan untuk menyerang sayap raja hilang. Di posisi ini, Abdusattorov sepertinya menyadari bahwa sayap rajanya dalam bahaya. Langkah terbaik baginya adalah menukar gajahnya dengan kuda, tapi dia merespon dengan langkah tidak akurat, dorongan pion D6. Setelah langkah ini, menurut analisa engine, putih sangat unggul. Langkah terbaik untuk putih adalah rokade sayap menteri, tapi Jose Martinez tidak memilih hal itu. Sepertinya lajur C yang terbuka terlihat begitu berbahaya. Oleh karena itu, Martinez memilih menempatkan bentengnya di petak K1, menekan kuda, lalu menteri D7, kemudian gajah mundur B1. Persiapan untuk menyerang raja hitam. Selanjutnya, kuda ke petak D5, lalu menteri D3. Persiapan untuk menyerang raja. Di posisi ini, Abdusattorov membawa rajanya lari lebih awal. Setelah raja di petak F7, benteng kemudian ke petak G3. Raja kemudian ke petak E8 dan raja F1. Martinez mengamankan rajanya dari lajur E. Kemudian Abdusattorov membawa raja ke petak D8. Di posisi ini, Jose Martinez menggeser bentengnya ke petak E1, membiarkan Abdusattorov membawa rajanya sembunyi ke petak C7. Setelah menteri E2, benteng jaga pion, gajah D3, kemudian gajah C6, lalu raja geser G1. Kemudian raja akhirnya mengamankan dirinya ke petak B8. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa permainan cenderung seimbang. Kedua raja telah aman pada posisinya masing-masing. Dari posisi ini, Jose Martinez mengambil inisiatif menyerang dengan gajah G6, benteng E7, kemudian gajah mundur E4, lalu gajah mundur fianchetto. Setelah itu, menteri D3. Benteng C8, menteri B3, menteri D8, lalu A4. Kedua pemain sama-sama mencari ruang untuk menyerang. Abdusattorov merespon dengan A6, lalu gajah mundur D3, raja A7, benteng G4, kemudian menteri D7. Ternyata langkah ini tidak akurat. Dari titik ini, Jose Martinez memulai serangan. Dia menempatkan kudanya
di petak E5. Serang menteri. Apabila pion makan kuda, pion makan pion. Gajah hitam juga tidak selamat. Maka dari itu, Abdusattorov memilih untuk tarik mundur menteri ke petak D8. Lalu, kuda C4 menekan kedua pion hitam. Direspon dengan G5. Pion makan pion, gajah makan pion. Kemudian, Martinez memainkan langkah brilian. Pertukaran pengorbanan, benteng makan gajah. Setelah pion makan benteng, gajah makan pion, menteri C7. Gajah makan benteng, lalu menteri makan gajah. Sampai di posisi ini, Jose Martinez berhasil unggul 1 pion. Kemudian Martinez mainkan gajah E4, pilihan langkah yang tidak akurat. Direspon dengan menteri G7, lalu kuda mundur D2, menteri G7, kuda C4, lalu menteri kembali ke C7. Jose Martinez yang hanya butuh hasil imbang untuk lolos karena telah menang pada game pertama, mengembalikan kuda ke petak D2. Tentu saja, Nodirbek Abdusattorov yang diwajibkan untuk menang tidak memainkan menterinya kembali ke petak G7, karena itu akan membuat permainan menjadi remis. Abdusattorov ngotot dan wajib menang. Oleh karena itu dia mainkan benteng ke petak H8. Sebuah pilihan yang tidak akurat. Martinez kemudian tempatkan menteri G3, lalu menteri F7, kuda C4, kuda F4, lalu kuda makan pion. Menteri kemudian ke petak F6. Abdusattorov siap untuk melancarkan skakmat. Di posisi ini, Jose Martinez sempat mainkan langkah tidak akurat. Kuda makan gajah, membiarkan Abdusattorov menempatkan menteri di petak H6. Menurut engine, posisi ini cenderung remis. Jose Martinez mendorong pionnya ke petak E3. Setelah itu, menteri serang pion, tapi benteng E3 memberikan penjagaan dan mencegah terjadinya skak oleh menteri. Di posisi ini, Abdusattorov yang wajib menang kembali membuat langkah tidak akurat. Benteng F8. Langkah ini membuat bukti kembali berada dalam posisi yang superior. Kuda kemudian ke petak D6. Setelah itu, menteri makan pion, berniat untuk menyerang benteng dan juga serak kuda. Tapi, merespon hal ini, Jose Martinez justru menggeser raja ke petak F1. Jika menteri makan kuda, maka menteri G7 dan skakmat tidak akan bisa dihentikan. Jika menteri makan benteng, maka menteri tetap ke petak G7. Hitam akan terkena skakmat dalam 2 langkah. Oleh karena itu, di posisi ini, Abdusattorov coba dengan menggeser raja ke petak B8, tapi selanjutnya kuda F5 menyerang menteri sekaligus melindungi benteng. Apabila pion makan kuda, maka menteri makan kuda, skak, raja lari, gajah skak. Apabila raja makan gajah, benteng skak, raja C6, dan menteri akan jatuh. Setelah raja ke petak G8 misalnya, maka benteng D7, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Jika di posisi D, benteng makan kuda, maka menteri D8. Setelah raja C7, benteng C3, raja D6, menteri skak, raja lari, benteng skak. Setelah raja F6, menteri H8. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Oleh karena itu, Nodirbek Abdusattorov mencoba dengan menteri E5, tapi selanjutnya menteri G7. Sampai di posisi ini,
Abdusattorov akhirnya menyerah. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri, putih menang 1 perwira.